Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2A dan hari ini kami ingin melakukan presentasi mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik gratifikasi pada proses pembuatan SIM, yaitu analisis faktor dan upaya pencegahannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miska Salsabila dengan NPM 0,031. Saya Mas Omar Sebastian dengan akhir NPM 035. Saya Silvi Rizky Ramadita dengan akhir NPM 015. Nama saya Muhammad Miftah Fauzan dengan nomor akhir NPM 029. Saya Zahran Fauzi Hidayat dengan akhir NPM 055. Nama saya Rifat Rizky Akbar dengan ujung NPM 021. Nama saya Rahman Nurhaliza dengan NPM 005. Baik, sebelumnya saya ingin membahas mengenai latar belakang dari topik yang kami bawa. Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi, karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik, diantaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga pelanggaran terhadap hukum juga mesti ada konsekuensi yang terhadap sang pelaku agar warga tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ada banyak jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi di zaman sekarang. Semakin pintar manusia, semakin licik juga cara untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadinya. Tidak menutupi kemungkinan kriminalitas terjadi di mana-mana, bahkan tanpa sang pelaku keluar rumah sekalipun. Tetapi untuk yang sekarang akan didalami adalah kriminal yang sering digolongkan sebagai white collar crime, yaitu gratifikasi. Demikian juga dengan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai white collar crime. Menurut penjelasan pasal 12B, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, raba atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan apabila dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Terjadi apabila pihak penggunaan layanan memberikan berbagai macam hal seperti yang dikutip dalam pasal 12B kepada pihak pemberi layanan tanpa adanya perjanjian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya diberikan tanpa ada maksud apapun. Baik, Selanjutnya, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan dari kelompok kami, yaitu yang ke satu ada bagaimana praktik gratifikasi terjadi dalam proses pembuatan SIM. Yang kedua ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik gratifikasi dalam proses pembuatan SIM. Dan yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik gratifikasi dalam proses pembuatan SIM. Lalu ada pun tujuan kami, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik gratifikasi pada proses pembuatan SIM. Yang kedua ada untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik gratifikasi dalam proses pembuatan SIM. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui strategi pencegahan praktik gratifikasi dalam proses pembuatan SIM.
Selanjutnya ada gratifikasi calo dalam pembuatan SIM. Syarat sebagai seorang pengemudi legal yakni harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi sesuai dengan landasan hukum di Indonesia yang merujuk kepada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan bahwa setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya ada standar pelayanan SIM menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2012 pasal 22, yang itu yang pertama, bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM berupa ketentuan persyaratan, pengujian penerbitan dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM. Yang kedua, mudah dipahami oleh peserta uji. Yang ketiga, ada kejelasan tentang waktu pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM. Yang keempat, terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji. Yang kelima, ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM, mulai dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM. Yang keenam, tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang memadai. Yang ketujuh, tersedia fasilitas tempat pelayanan dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji. Yang kedelapan, ada kompetensi petugas memberi pelayanan yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima. Dan yang kesembilan, tersedia layanan informasi pendaftaran dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi multimedia. Studi kasus yang kita ambil itu ada di Satpas Polres Demak. Dapat dianalisis bahwa sesuai dengan hasil data yang tercatat, peneliti dapat menggambarkan latar belakang seseorang menjadi calo, yaitu dekat dengan salah satu petugas jabatan tinggi di kantor terkait dan lemah secara keuangan. Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai macam background yang disandang seorang calo. Ada yang berprofesi sebagai mantan sopir seorang Kasat Lantas Polres Demak. Dalam praktek yang dilakukan oleh calo SIM di Satpas Polres Demak dengan pengguna jasanya adalah orang yang memberikan jasa dengan orang yang membutuhkan jasa bantuan. Terbukti sang calo adalah orang yang dekat dengan petugas jabatan tinggi di sana. Maka dari itu, abuse of power terjadi karena orang yang terkait merupakan Kasat Lantas, yang mana penanggung jawab utama dari jalannya roda pembuatan SIM di instansi terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor adanya agen calo dalam pembuatan SIM. Nah, jika kita lihat kembali, fokus permasalahan yang mengakibatkan manusia melakukan suatu perilaku yang menyimpang adalah karena adanya sebuah hasrat untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi, banyak juga yang dalam proses untuk mencapai hal tersebut menghalalkan segala cara, sehingga salah satunya adalah dengan menjadi sebuah agen calo SIM. Alasannya atau faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang tersebut untuk menjadi calo adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti yang kita pahami bahwasannya dalam mencari sebuah pekerjaan yang baik kita harus memiliki kemampuan yang setidaknya memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh tempat kita akan melamar. Sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu akan cukup sulit apabila kita tidak mengembangkan kemampuan kita yang dibutuhkan dalam bidang tersebut. Di lain sisi, karena sekolah dari rata-rata orang Indonesia itu hanya sebatas mengalami pendidikan pada tingkat SD sampai dengan SMP, sehingga pilihan mereka untuk memilih pekerjaan juga menjadi lebih sedikit, sehingga mereka akan lebih memilih pekerjaan yang bisa mereka ambil. Dalam hal ini, salah satunya adalah sebagai agen calo. Lalu yang kedua adalah faktor kedekatan dengan oknum petugas. Pada faktor ini, kelakuan menyimpang yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut untuk menjadi agen calo didasari oleh kedekatan mereka dengan petugas yang bertugas untuk pembuatan SIM. Beberapa di antaranya sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang kurang dalam segi pendapatan, dan bahkan ada juga yang sebenarnya memiliki latar belakang pekerjaan yang cukup baik seperti supir Kasat Lantas,
dari instansi kepolisian, lalu ada juga sebagai BPD desa atau petugas kelurahan yang sudah tahu menahu mengenai alur birokrasinya, dan juga bahkan ada juga para tenaga pendidik yang dulunya pernah mengajar oknum dari Satlantas tersebut ikut menjadi calo karena merasa bisa memanfaatkan hubungan yang mereka miliki untuk mendapatkan pendapatan lebih, yang padahalnya mereka tidak terlalu membutuhkan dari uang tersebut. Lalu yang ketiga adalah faktor memiliki kekuasaan yang tinggi. Faktor ini biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki jabatan yang tinggi pada suatu instansi seperti Kasat Lantas, Kapolda, Kapolres, dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Tentu alasan yang dimiliki oleh oknum tersebut bukanlah karena mereka kekurangan material, akan tetapi karena mereka merasa memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat memerintahkan bawahannya. Mereka membuat profesi calo ini sebagai ladang mereka untuk mencari uang saku tambahan. Baik, mungkin segitu. Dan untuk faktor-faktornya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam menganalisis rasionalisasi dari penggunaan jasa calo akan fokus kepada 3 aspek, yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan afektif, dan tindakan tradisional, sebagaimana yang ditawarkan oleh teori tindakan Mark Weber yang mengidentifikasi 4 macam tindakan sosial yang mempengaruhi aksi individu. Tindakan yang berbasis rasional instrumental merupakan suatu tindakan berorientasi pada tujuan yang akan dicapainya. Tindakan tersebut didasarkan oleh tujuan semata dan tidak mengindahkan pertimbangan nilai-nilai. Jika kita meneliti lebih dalam tentang penggunaan jasa calo, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan mutualis yang saling menguntungkan antara penyedia jasa calo dan pengguna. Maraknya penggunaan jasa calo SIM bersumber dari persepsi bahwa pemanfaatan calo dapat memudahkan dan mempercepat proses pengurusan SIM. Selain itu, beberapa individu yang sering gagal dalam ujian praktik merasa terbantu dengan adanya jasa calo SIM. Selain itu, dari perspektif perangkat instansi yang menyediakan jasa calo, ada segi manfaat ekonomis yang dapat diperoleh karena penggunaan jasa calo memberikan bayaran dalam berbentuk uang atau barang bernilai yang untuk memperoleh keuntungan berupa karena penggunaan jasa calo memberikan bayaran dalam berbentuk uang atau barang bernilai untuk memperoleh keuntungan berupa pemendekan waktu dan kemudahan dalam pengurusan SIM mereka. Yang kedua, ada tindakan sosial afektif yang merupakan respon spontan yang dipengaruhi oleh dorongan emosional oleh setiap aktor yang meliputi perasaan dan hati. Bentuk tindakan sosial afektif dalam penggunaan jasa calo yaitu adanya hubungan emosional antara pengguna jasa calo dan calo tersebut. Laksmita dan Wahyudi dalam jurnalnya Rasionalitas Penggunaan Jasa Calo dalam Pengurusan SIM Baru di Polres Sidoarjo menganalisis tindakan calo berbasis afektif dari dua informan, yaitu MAMP dan HS. Hasil analisis menyimpulkan bahwa penggunaan jasa calo dalam pengurusan SIM yang didasarkan rasionalitas emosional dipengaruhi oleh lingkungan internal secara primer keluarga dan eksternal. MAMP yang merupakan MAMP yang merasa terdorong oleh ibunya yang merupakan penyedia jasa calo SIM, bahkan membayar calo tersebut sendiri. Sementara itu, HS yang merupakan seorang supir pribadi terpaksa menggunakan jasa calo karena majikannya memiliki pekerjaan sampingan sebagai calo SIM dan memiliki hubungan khusus dengan petugas sipil di Satlantas Polres Sidoarjo. Dapat disimpulkan, tindakan ini kadang-kadang sulit dipahami karena adanya komponen emosional yang dipengaruhi, sehingga pertimbangan logis dapat terabaikan. Penggunaan jasa calo dalam kasus ini seringkali bukan hanya karena kebutuhan praktis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional. Yang terakhir merupakan tindakan sosial tradisional yang berakar kepada kebiasaan dan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh individu sekitar. Tindakan tradisional tercermin dalam praktik penggunaan jasa calo yang diwarisi dan didorong oleh pengalaman keluarga serta orang-orang terdekat yang telah memanfaatkan jasa tersebut. Selain itu, adanya hasutan dari individu sekitar dan tertanamnya stigma negatif terhadap proses pengurusan SIM tanpa menggunakan jasa calo juga turut mempengaruhi keputusan seseorang dalam memilih untuk menggunakan jasa calo. Fenomena ini menciptakan suatu lingkungan di mana penggunaan jasa calo menjadi norma yang diikuti oleh banyak orang karena pengaruh dan inspirasi dari lingkungan sosial mereka, dan secara langsung menormalisasi praktik gratifikasi dalam masyarakat di mana mereka menanamkan pandangan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Dalam pikiran mereka tersirat sebuah pertanyaan bahwa
Jika orang lain bisa menggunakan jasa calo tanpa konsekuensi apapun, mengapa mereka tidak bisa? Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan. Baik, selanjutnya ada upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengatasi calo pembuatan SIM. Karena praktik percaloan dan joki SIM semakin meresahkan, memunculkan kekhawatiran akan integritas sistem pembuatan SIM. Maka dibutuhkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi fenomena ini. Nah, eh, ada 3 upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada sanksi hukum. Jadi, jika diketahui ada praktik calo dalam pembuatan SIM, pihak berwajib akan memanggil pemohon yang mendapatkan SIM melalui calo untuk dimintai keterangan tentang tindakannya. Dan untuk oknum calo akan terjerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, ada juga sanksi bagi oknum polisi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 pasal 9 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Baik, yang kedua ada pengenalan wajah atau face recognition, di mana dalam pembuatan SIM ini pengenalan wajah akan digunakan untuk memastikan bahwa data peserta tes mengemudi adalah asli. Sebelum ujian, peserta diminta untuk memverifikasi wajah mereka dengan melakukan scan wajah menggunakan pengenalan wajah. Jika terverifikasi benar, maka semua tes atau ujian mengemudi akan terbuka. Tapi jika tidak terverifikasi dengan benar, maka tes akan langsung dinyatakan gagal. Dan sistem face recognition ini sudah mulai dilaksanakan, tapi tidak di seluruh satpas. Lalu yang ketiga ada sistem sentralisasi, di mana pembuat SIM yang tidak mengikuti ujian teori maupun praktik akan ketahuan SIM tidak akan tercetak jika sang pembuat tidak mengikuti ujian. Perlu diingat bahwa SIM bukan hanya foto, ini adalah bukti identitas seperti KTP dan menunjukkan kemampuan kita untuk berkendara. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam mengatasi fenomena percaloan SIM, Koryantas Polri telah mengambil beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah dengan menerapkan teknologi pengenalan wajah di Satpas SIM untuk memastikan keaslian data peserta ujian. Langkah lain termasuk penerapan sanksi hukum bagi pelaku calo dan pengguna jasanya, serta implementasi sistem sentralisasi untuk memastikan bahwa pembuat SIM mengikuti semua tahapan ujian yang diperlukan. Pentingnya pembuatan SIM yang sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan tidak hanya terkait dengan foto atau identitas semata, tetapi juga mencerminkan kemampuan dan keamanan berkendara seseorang. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif yang diambil haruslah bertujuan untuk menjaga integritas sistem pembuatan SIM demi keselamatan dan keamanan lalu lintas. Dengan adanya inovasi dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan praktik percaloan SIM dapat ditekan dan diproses pembuatan SIM menjadi lebih transparan dan terpercaya bagi masyarakat. Baik, selanjutnya ada saran. Jadi yang pertama ini saran terkait patologi soal abuse of power dan maladministrasi. Yang pertama, mempermudah alur birokrasi. Dalam hal ini, masyarakat tidak perlu banyak membawa syarat dokumen dan tidak perlu menemui banyak petugas. Yang kedua, mengubah sistem tes agar lebih mudah, masuk akal, dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur yang benar dan mendorong masyarakat agar tidak menggunakan calo. Dan yang keempat, penyaringan petugas agar lebih berkualitas terutama ketika memberikan layanan. Baik, sekian dari kelompok kami.
Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari manusia dan kebenaran hanya datang dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.